Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Sehingga landasan ideal sistem ekonomi Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi landasannya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita lihat dasar perekonomian di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ya, bunyinya bagaimana? Ada 4 ayat di sini. Yang pertama, ayat 1 itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang ayat keempat adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari pasal 33 inilah dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Ada beberapa nilai dasar itu. Yang pertama adalah kekeluargaan. Dapat kita lihat ya bahwa ekonomi Indonesia itu berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian juga ada gotong royong, ya. Kemudian yang ketiga ada keadilan dan yang terakhir ada kerjasama. Jadi inilah nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan pasal tersebut juga, pasal 33, terdapat ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ya, jadi jelas di sini asasnya adalah asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua atau B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi cabang-cabang produksi yang penting itu dikuasai oleh negara. Kemudian dan yang ketiga adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Jadi bumi, air, semua tadi yang dikuasai oleh negara itu digunakan untuk mensejahterakan atau memakmurkan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi di sini kita boleh mengadakan kegiatan ekonomi, kita boleh melakukan kegiatan produksi dan sebagainya, tapi harus juga dengan sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi di sini prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan itu maksudnya adalah menjaga kelestarian alam. Misalnya boleh kita menanam sawit, tapi juga harus menjaga lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi di sini memang ciri-ciri yang terakhir itu terdapat juga dalam amanat undang-undang bahwa fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Makanya negara itu banyak mendirikan misalnya panti asuhan, yayasan-yayasan yang bersifat sosial, kemudian disokong oleh
negara. Kemudian, berdasarkan beberapa hal tadi, ada beberapa penerapan sistem ekonomi Indonesia. Penerapannya dapat kita lihat misalnya dalam BUMN. Ya, BUMN itu kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Negara. Jadi negara itu untuk menguasai produksi-produksi penting, maka negara itu mendirikan namanya BUMN. Misalnya, negara, pemerintah itu mendirikan Pertamina. Untuk apa? Untuk untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya minyak bumi, kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Misalnya adalah bentuk penjualan Pertamina, ya, penjualan bensin, kemudian penjualan solar dan sebagainya. Itu adalah, kan kita lihat bensin solar kan sangat penting bagi masyarakat. Premium itu sangat penting bagi masyarakat. Makanya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Contoh lain apa? Listrik. Listrik itu kan sangat penting bagi masyarakat, sehingga itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu penerapan dalam BUMN. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah adanya koperasi. Koperasi dapat kita lihat, koperasi itu adalah badan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi kita lihat di sini dari pengertiannya pun koperasi itu sudah asasnya memang kekeluargaan. Jadi memang penerapannya memang dari pasal 33 tadi. Kemudian yang ketiga adalah adanya serikat pekerja. Serikat pekerja itu misalnya contohnya itu ada KSPI, ada SPSI, Serikat Pekerja seluruh Indonesia, ya, seperti itu. Nah, serikat pekerja ini adalah suatu kumpulan yang didirikan, yang berisikan oleh para pekerja untuk menyuarakan hak-hak mereka. Jadi di sini salah satu prinsipnya musyawarah, demokrasi masuk di sini. Jadi inilah beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia. Terima kasih. Penjelasan singkat mengenai sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia. Saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.